Kementerian Agama Provinsi Papua Bidang Urusan Agama Kristen menggelar orientasi pelopor moderasi beragama bagi pemimpin agama dari denominasi maupun yayasan gereja Kristen yang ada di Provinsi Papua. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 16 hingga 17 Mei 2024, diikuti 35 tokoh pimpinan gereja, berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Jayapura belum lama ini. Yoses Cipu Haryani selaku Ketua Panitia dalam laporannya mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sarana pembinaan umat beragama dan juga kesempatan menghimpun perkembangan yang terjadi di tengah-tengah umat. Di tanah Papua, sejak dahulu kerukunan umat beragama telah terjalin dengan baik dan secara harmonis. Hal ini harus dilihat sebagai rumah bersama yang perlu dirawat dan dijaga agar tidak dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dengan menggelar kegiatan orientasi pelopor moderasi beragama di Kabupaten Jayapura. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Urusan Agama Kristen Ditjen Bimas Kristen Kemenak RI, Pendeta Amsal Yowe SEMPDK, yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan orientasi pelopor moderasi beragama. Dalam sambutannya, Pendeta Amsal Yowe mengatakan ada 7 program strategis yang dilaksanakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang dilaksanakan secara nasional. Dan kita menghasilkan sesuatu yang baik. Satu hal yang menjadi tantangan bagi kita di bidang pendidikan. Bidang pendidikan kita Kristen orientasi perguruan tinggi. Sedangkan belum kita pikirkan tentang bagaimana SD teologianya, SMP teologianya, SMTK dengan lain-lain. Ini yang ada benang merah yang putus untuk kita. Sehingga Kementerian Agama juga berperan aktif supaya sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD teologianya, SMP teologianya, SMTK-nya dengan lain-lain itu dilakukan dan itu harus dibeli. Ditambahkan Amsal Yowe, kegiatan orientasi pelopor moderasi beragama merupakan penguatan kepada agama yang juga merupakan program strategis yang diamanatkan Presiden kepada seluruh kementerian yang ada untuk menjalankan moderasi beragama. Kita memberikan apresiasi bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Kolil Humas, karena untuk perubahan nama Isa Al-Masih masuk ke Yesus Kristus yang ada, itu juga memang perjuangan yang cukup panjang, tapi itu bisa terwujud di tahun 2024 dalam peraturan Presiden nomor 8 tahun 2024. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bersama dengan Bapak Direktur, kegiatan orientasi pelopor moderasi beragama buka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ditandai dengan tanda buah FIFA secara bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Harapan kami ketika Bapak dan Ibu peserta yang ada, yang terdiri dari pimpinan gereja, ya balik lagi ke tempat pelayanan nanti. Ya, mereka tetap hidup dengan suasana damai sejahtera, hidup dengan kondisi yang rukun, terus kemudian menanamkan nilai-nilai dari kitab suci yang ada itu benar-benar tertanam dalam kehidupan seluruh Tuhan yang ada, sehingga kehidupan mereka itu selalu ya, ada dalam kondisi yang baik, aman, kemudian juga kondisi saling menghargai satu dengan yang lain. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, Pendeta Clemens Taran STH, mengungkapkan sebagai makhluk sosial yang terlahir dari berbagai perbedaan, baik budaya maupun kepercayaan, maka generasi beragama harus menjaga keseimbangan ekosistem. Mitra yang luar biasa yaitu Forum Kerukunan Beragama. Mereka ini terdiri dari pimpinan majelis agama di setiap agama. Dan mereka sangat respon sekali terhadap suasana hari ini. Begitu ada gejolak,
di tempat lain, kami langsung berkoordinasi dan mereka terus bekerja secara bertingkat kanwil di tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Dan kita coba untuk menghambat itu sehingga tidak merembes. Kalaupun merembes, ingat tidak ada satu soal yang terjadi di Papua yang murni agama. Selalu soal politik ditarik-tarik, soal ekonomi ditarik-tarik, ini agama. Dan ini sudah dibentengi. Ini kerja luar biasa. Begitu suasana terjadi langsung direspon. Dan pemerintah daerah luar biasa. Pak Kapolda dalam hal ini, kita perhatikan kemarin menjelang Pilpres dan Pileg, itu ada doa bersama, ada puasa, dilakukan di beberapa wilayah. Di provinsi, kemudian beberapa kabupaten. Ini dalam rangka merespon suasana seperti itu. Dan memang apa yang terjadi itu terjadi di luar Papua. Nah, kita berharap Papua menjadi laboratorium. Orang belajar ke Rukun, mari belajar di sini. Jadi dengan suasana hari ini kita mau berkontribusi kepada bangsa. Moderasi agama itu kan pikiran moderat dari sebuah jalan lurus yang harus ditempuh supaya kehidupan umat beragama denominasi gereja itu tetap pada sebuah jalan yang bisa dipikirkan secara bersama baik. Itu pertama. Nah, yang kedua, toleransi antar umat beragama itu harus dibangun dalam konsep moderasi, bahwa kepelbagaian agama, pandangan, dogma, pengajaran dan lain sebagainya itu tidak bisa membatasi manusia untuk hidup secara bersama-sama. Jadi moderasi itu adalah sebuah pikiran moderat. Orang-orang yang mau hidup berbagi, melihat jalan lurus secara bersama tanpa membeda-bedakan. Dan moderasi itu penting baik di Indonesia, di mana saja, termasuk di tanah Papua. Konsep berpikir bahwa kehidupan bersama dalam pelbagai keberagaman agama itu harus tetap dijaga dalam sebuah toleransi kebersamaan. Diketahui ada sejumlah materi yang akan diberikan pada saat kegiatan ini, diantaranya moderasi beragama dan revitalisasi KUA, kebijakan Kanwil Kemenak Provinsi Papua, harmoni dalam keberagaman untuk Indonesia, pentingnya mengelola kemajemukan dalam perspektif moderasi beragama, serta perlindungan haki terhadap logo dan nama organisasi. Itu yang pertama jenis layanan informasi di bidang informasi. Yang kedua layanan bidang administrasi, yaitu pendataan calon pengantin, pendataan gereja, pendataan umat Kristen, pendataan satuan pendidikan keagamaan Kristen tingkat dasar. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.